Halo Sobat Pembelajar, Cristiano Ronaldo saat ini sedang menjadi perbincangan hangat setelah menggeser botol Coca-Cola di konferensi pers jelang pertandingan Euro 2020. CR7 menjadi perbincangan sebelum dan setelah pertandingan timnas Portugal melawan Hungaria. Dalam laga tersebut, CR7 diketahui mencetak 2 gol dan membawa timnya menang 3-0. Sedangkan sebelumnya, dia menjadi heboh dengan aksi geser 2 botol minuman soda, yaitu Coca-Cola. Nah, ini dia videonya. Langsung cekidot. Terlihat, Ronaldo menyingkirkan 2 botol Coca-Cola yang ada di depannya. Kemudian dia bilang, "Agua," yang berarti air sambil mengangkat botol air mineral. Hal ini menandakan bahwa dia lebih memilih air mineral dibandingkan Coca-Cola. Parahnya, Coca-Cola sebenarnya adalah sponsor resmi Euro 2020 ini. Dan ternyata dampak dari hal tersebut saham Coca-Cola langsung anjlok. Kita lihat di sini pergerakan dari saham Coca-Cola. Terpantau, saham pasar Eropa dibuka pada pukul 3 sore di mana saham Coca-Cola berada di level $56,10 per lembar. Setelah 30 menit berselang, saham minuman bersoda tersebut langsung merosot ke angka $55,22 per lembar. Perusahaan Coca-Cola mengklaim bahwa saham mereka anjlok 1,6% dan diperkirakan perusahaan mengalami kerugian mencapai $4 miliar atau setara 57,04 triliun. Tetapi kemudian saham Coca-Cola pun mulai beranjak naik lagi walau belum sepulih awalnya. Kenapa ya harga saham itu naik dan turun? Bahkan saham Coca-Cola gara-gara Ronaldo masa bisa langsung turun begitu? Apa sih saham itu? Kenapa perusahaan mengeluarkan saham? Yuk simak penjelasannya di video ini. Pertama, yang harus kita pahami, apa sih saham itu? Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan dari perseroan atau dari perusahaan. Perusahaan yang sahamnya dapat dibeli di bursa saham disebut sebagai perusahaan tercatat bila di Indonesia. Saham merupakan salah satu produk pasar modal yang menjadi salah satu instrumen investasi untuk jangka panjang. Satuan pembelian saham disebut dengan satu lot. Satu lot berarti 100 lembar saham. Dengan membeli saham perusahaan, maka kita menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Apa sih keuntungan dari memiliki saham? Dengan memiliki saham, teman-teman, sobat pembelajar bisa mendapatkan capital gain atau keuntungan dari kenaikan saham. Dan dapat juga mendapatkan dividen atau pembagian keuntungan perusahaan. Tapi tentu setiap keuntungan memiliki resiko. Apa sih resiko memiliki saham? Yang pertama ada capital loss atau kerugian atas penurunan saham. Dan adanya resiko likuidasi. Jika perusahaan tersebut bangkrut, maka uangnya hilang. Kenapa suatu perusahaan mengeluarkan saham? Umumnya perusahaan mengeluarkan saham untuk mendapatkan suntikan modal atau untuk mendapatkan dana. Dua cara umum perusahaan untuk mengumpulkan dana yaitu dengan menerbitkan utang dan dengan menerbitkan saham. Perusahaan dapat menggunakan dana ini untuk membiayai operasional, misalnya untuk membangun fasilitas produksi, untuk melakukan akuisisi, atau mengembangkan saluran distribusi. Menerbitkan utang akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan secara kontraktual diwajibkan untuk melakukan pembayaran berkala kepada para kreditornya. Tetapi di sisi lain, bila perusahaan menerbitkan saham, perusahaan tidak perlu melakukan pembayaran kewajiban secara berkala. Tetapi pemegang saham memiliki klaim residual atas aset perusahaan setelah semua kewajiban dibayarkan. Investor yang memiliki efek ekuitas tertarik pada apresiasi modal dan pendapatan dividen. Mereka biasanya fokus pada pertumbuhan jangka panjang suatu perusahaan. Kenapa harga saham itu fluktuatif, naik dan turun? Naik turunnya harga saham merupakan sesuatu yang lumrah karena hal itu digerakkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Menurut hukum supply and demand atau penawaran dan permintaan,
Jika permintaannya tinggi atau penawarannya rendah, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika penawarannya tinggi dan permintaannya rendah, maka harga akan turun. Secara umum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham suatu perusahaan. Faktor-faktor tersebut kita klasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam perusahaan, sementara faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar perusahaan. Faktor internal bisa berupa hal-hal berikut ini. Di antaranya yaitu 1. Faktor fundamental perusahaan. Saham dari perusahaan yang memiliki fundamental yang baik akan menyebabkan tren harga sahamnya naik. Sebaliknya, saham dari perusahaan yang berfundamental buruk akan menyebabkan tren harga sahamnya turun. Yang kedua adalah aksi korporasi. Aksi korporasi dari perusahaan seperti kebijakan-kebijakan yang diambil oleh jajaran manajemen akan berdampak dan dapat mengubah hal-hal yang bersifat fundamental dalam perusahaan. Contoh, adanya aksi akuisisi suatu perusahaan, adanya merger, adanya right issue, atau adanya divestasi. Ini akan menentukan harga saham naik atau turun. Kemudian yang ketiga, adanya proyeksi dari kinerja perusahaan pada masa mendatang. Performance atau kinerja perusahaan dijadikan acuan bagi investor ataupun analis fundamental dalam mengkaji saham dari perusahaan. Selain dari faktor internal, ada juga faktor eksternal. Di antaranya adalah kondisi fundamental dari ekonomi secara makro. Faktor ini memiliki dampak langsung terhadap naik turunnya harga saham. Misalnya, naik turunnya suku bunga yang diakibatkan oleh kebijakan suatu bank sentral. Kemudian adanya tingkat inflasi, termasuk menjadi salah satu faktor ekonomi dari makro. Kemudian adanya pengangguran tinggi yang diakibatkan oleh faktor keamanan dan juga goncangan politik berpengaruh secara langsung terhadap naik turunnya harga saham. Bisa dibayangkan kalau misalnya masyarakat tidak punya uang, bagaimana dia mau membeli saham? Yang ada dia akan menjual saham. Maka permintaan saham akan turun. Harganya pun akan menjadi turun. Selain itu, ada hubungan antara tingkat suku bunga perbankan dan pergerakan harga saham. Ketika suku bunga perbankan melejit, harga saham cenderung turun. Hal ini terjadi karena beberapa kemungkinan. Yang pertama, ketika suku bunga perbankan naik, investor cenderung mengalihkan investasinya ke instrumen perbankan seperti deposito karena dianggap lebih menguntungkan dan lebih stabil resikonya. Kedua, bagi perusahaan, mereka cenderung meminimalkan kerugian akibat meningkatkan beban biaya. Hal ini disebabkan sebagian besar perusahaan memiliki utang kepada perbankan. Yang kedua, adanya fluktuasi kurs mata uang asing yang bisa berdampak positif atau negatif bagi perusahaan yang memiliki beban utang mata uang asing. Importir atau perusahaan yang memiliki beban utang mata uang asing akan dirugikan akibat melemahnya rupiah. Sebab beban biaya operasional otomatis akan naik. Hal ini berpengaruh terhadap penurunan harga saham, misalnya di Indonesia. Contohnya, melemahnya kurs rupiah terhadap dolar seringkali melemahkan harga saham dan pada akhirnya mendorong penurunan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Yang ketiga, adanya kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi. Banyak contoh dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham seperti kebijakan ekspor-impor, kebijakan perseroan, kebijakan utang, dan kebijakan penanaman modal asing. Yang ketiga, kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi. Banyak contoh dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham seperti kebijakan ekspor dan impor, kebijakan perseroan, kebijakan utang, kebijakan penanaman modal asing. Yang keempat, adanya faktor panik. Berita-berita tertentu dapat memicu kepanikan yang seringkali mendorong investor untuk melepas sahamnya. Hal ini menyebabkan tekanan jual sehingga harga saham akan turun. Dalam fenomena panic selling,
para investor ingin melepas sahamnya tanpa peduli harganya karena harganya semakin jatuh. Tindakan ini lebih dipicu oleh emosi dan ketakutan, bukan berdasarkan analisis yang rasional. 5. Terkadang terdapat faktor manipulasi pasar. Penyebab naik turunnya harga saham bisa juga disebabkan karena manipulasi pasar. Manipulasi pasar biasanya dilakukan investor-investor berpengalaman dan bermodal besar dengan memanfaatkan media massa untuk memanipulasi kondisi tertentu dengan menurunkan atau meningkatkan harga saham. Hal ini sering disebut dengan istilah rumor. Namun penyebab oleh faktor ini biasanya tidak akan bertahan lama. Fundamental perusahaan yang tercermin pada laporan keuangan yang akan mengambil kendali terhadap tren harga sahamnya. Lalu kenapa aksi Ronaldo menyebabkan harga saham Coca-Cola menurun? Kemungkinan hal tersebut karena adanya tanggapan dari para pemilik saham yang melepas saham Coca-Cola atas aksi Ronaldo ini. Aksi Ronaldo mungkin dikhawatirkan akan menyebabkan penjualan Coca-Cola menurun, sehingga menurunkan nilai dari perusahaan. Penjualan tersebut diikuti oleh pemilik saham lainnya agar tidak terlalu merugi. Sehingga semakin banyak yang menjual sahamnya, maka harga saham akan semakin merosot. Oke, mudah-mudahan video ini memberikan sedikit pencerahan mengenai fenomena yang sedang terjadi. Kembali Kuliah akan terus mengabarkan mengenai berbagai fenomena yang sedang viral dari sisi keilmuan. Jangan lupa di like dan subscribe.